Jangan setengah-setengah. Mesti total kita mintanya kepada Allah. Keinginan kita jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh, hasilnya akan separuh-separuh. Kalau setengah-setengah, hasilnya akan setengah-setengah. Apapun pekerjaan kita, kalau kita lakukan sepenuh hati, total, profesional, hasilnya akan maksimal. Tapi kalau setengah-setengah, hasilnya akan setengah-setengah. Contohnya saya jangkung. Kalau gue lihat mukanya sih kayaknya penculik dia tuh. Aja. Mami, hati Mami. Ibu. Mami. Orang tua bangka lo. Hei, orang tua bangka lo. Orang tua bangka. Totek lo. Ini orang nyurigain kayaknya nih. Gua lihat dari mukanya sih kayak dia penculik dia nih. Mukanya muka penculik. Terima kasih, untung ada lo. Waduh, dia balik lagi. Mama bu, Mbak bu, saya sengaja bu. Mama. Asem banget, asem. Kamu di sini, Nak. Aduh, akhirnya kamu ketemu, Nak. Mana aja kamu? Ayah udah muter-muter mencari kamu. Kamu nggak apa-apa? Wah, Apa saya cari? nggak salah pengintaian gue bener-bener penculik dia. Tuh lagi dirayu tuh anak kecil. Bapak ikut saya kantor polisi, Bapak penculik ya? Siapa yang saya culik? Loh ini, anak kecil mau dibawa. Ini anak saya sendiri, masa mau saya culik? Dek, ini benar bapaknya? Iya benar, ini ayah saya. Bapaknya? Nggak salah lagi saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang saya cintai dan ibu-ibu yang dicintai oleh bapaknya masing-masing. Jamaah rahimakumullah. Segala sesuatu yang kita usahakan, yang kita kerjakan tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyah. Kalau kita punya keinginan, niatnya mesti dilurusin, mesti dikencengin. Sebab apapun yang kita mauin, sepanjang itu tidak keluar dari akidah, Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Yang penting lu serius. Yang penting pikiran kita mengatakan bisa sambil kita memohon kepada Allah. Jadi maksudnya tekad mesti kuat. Kalau seneng sama seseorang, ya dibangun silaturahmi yang baik berdasarkan ajaran Islam. Saya mesti punya tekad yang kuat untuk mendapatkan kamu. Bukan lo. Bablasan gue nunjuk. Mau tamperin? Bukan itu. Alah. Dijah. Lo emang apa orang demen? Aneh. Manggil lagu kayak burung lu. Dengerin tuh Ustadz lagi ngomong. Lu. Ya, kita terusin ya. Ya, Ustaz. Nah,
Jadi begitu juga. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jangan separuh-separuh. Kalau kita punya niat, jangan setengah-setengah. Mesti total kita mintanya kepada Allah. Keinginan kita jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh, hasilnya akan separuh-separuh. Kalau setengah-setengah, hasilnya akan setengah-setengah. Apapun pekerjaan kita, kalau kita lakukan sepenuh hati, total, profesional, hasilnya akan maksimal. Tapi kalau setengah-setengah, hasilnya akan setengah-setengah. Contohnya saya jangkung enggak, pendek juga enggak. Yang sih lebih condong ke pendeknya, Ustaz. Kali condong ke pendeknya ya. Ya mungkin bapak dan ibu saya dulu waktu ngerjain saya setengah-setengah. Ini seru nih. Tapi yang nggak begitu. Kita syukuri apa yang diberikan Allah, ya nggak? Gitu. Yang penting soal yang berkaitan dengan keinginan dia dibagi dengan tekad yang kuat. Ada pertanyaan? Kalau umpamanya kita punya tekad yang kuat, demen sama perempuan lama-lama bisa dapat nggak Ustaz? Insya Allah. Sepanjang niat kita baik. Bukan lu gak gaji lu akhirnya mau pergi haji. Bukan lu, bukan. Udah Pak Haji layanin tuh sama-sama lembek. Dija, katanya Dija udah diterima kerja ya? Alhamdulillah, iya Bang Opi, Dija udah terima kerja, terus hari ini udah mulai masuk. Lah kan Dija kuliah, kenapa kerja? Ya nggak apa-apa Bang, lumayan buat nambah-nambahin duit kuliah Dija. Lagian kalau mau ngarepin duitnya Bapak pas-pasan. Ya kalau ada lebihnya Dija tabung deh. Terus bagi waktunya bagaimana? Pagi kan kuliah, terus kerjanya kapan? Selamat ya. Mulai besok kamu sudah bisa kerja di sini. Alhamdulillah beneran Pak. Tapi gimana sama jam kerja saya ya Pak? Soalnya saya tuh kuliah dari pagi sampai siang. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi pulang kuliah langsung ke sini sampai malam kerjanya. Wah kalau itu nggak apa-apa Pak. Yang penting nggak ganggu jam kuliah saya. Kalau begitu makasih banyak ya Pak. Ya, ya. Ya ntar bagaimana kalau Dija kerjanya sampai malam, Bang Opi susah dong nemuin Dija. Enggak lah Bang, ntar Bang Opi kalau mau main aja ke kafe tempat Dija kerja. Jadi Bang Opi boleh main ke kafe Dija kerja? Ya boleh lah Bang. Oh ya udah Bang, kalau gitu Dija pamit kuliah dulu ya. Iya. Waalaikumsalam. Semenjak aku memandang terkenang-kenang asik kaki tanganku dingin. Rapi udah nih mau nemuin Dija. Semenjak aku memandang kaki tanganku dingin, terasa dingin asik. Pintu terbuka, kusangka datang. Ngapain lu? Ya nyisir. Nyisir apaan? Rambut nggak ada. Rambut saya gembel. Lah, gembel dari mana, Pi? Ini gembel. Lah itu yang di belakang gembel di depan. Rapi enggak, malah tergores. Haji kalau ngomong tegores sih, perih deh saya jelasain. Karena diem aja. Lagian lu sisir kawat. Lah ini aku mau nyisir kucing, Pi. Hah? Lah lu lihat aja tuh. Wah, saya jalan ngeong dong ntar. Lu nyanyi-nyanyi, gua dengerin di luar. Ya saya lagi girang. Kalau saya nyanyi saya berarti girang. Kalau saya lagi nangis saya sedih. Pak Haji bagaimana sih? Nggak tuaan dia. Iya mimik orang nih. Nggak ngelihat apa? Tapi tuaan dia, tapi kagak ngerti. Siatin gue. Bukan nasehatin, bilangin. Ya bukan kan kadang-kadang banyak orang tua juga nyasar. Lo ini rapi begini mau kemana? Saya mau ke mall. Ngapain? Nanya mau ngapain ke mall?
Jalan dong, pelesiran. Ya tapi kerjaan udah beres belum? Belum. Belum. Lagi. Ntar saya pulang dari mall, saya baru urusin lagi. Saya terusin tuh kerjaan. Saya ke mall dulu.